Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, ini kita langsung mulai aja ya. Silakan Urwa, kemarin diartikan dulu ya, diulangi artinya. Ustaz. Bismillah, artian pembahasan kitab Syarah Riyadhus Shalihin halaman 264 pada kalimat wa fihi annahu yustahabbu tasmiyatu bi Abdillah hingga halaman 265 pada akhir kalimat wa yuqalu unzur ila hadzal ismi Baik. Dan di dalam hadis ini juga penamaan dengan Abdullah disunahkan, sesungguhnya penamaan dengan Abdullah dan Abdurrahman tergantung keadaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya nama-nama yang ada di antara kalian yang lebih disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan adapun sesungguhnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya apa tadi nggak kedengaran? Sesungguhnya nama-nama yang ada di antara kalian yang lebih disukai oleh Allah adalah Abdurrahman. Iya, benar. Dan adapun hadis yang diriwayatkan bahwasanya sebaik-baik nama adalah apa yang di dalamnya itu mengandung pujian dan yang diawali dengan seperti Abdullah, Abdul Razak atau Abdul Rahim, maka hadis ini tidak ada asalnya, bukan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sahih itu yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nama-nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, dan nama-nama yang paling jujur adalah Haris dan Hammam. Haris dan Hammam adalah nama-nama yang paling jujur, sebab nama-nama tersebut mencocoki kenyataannya. Maka setiap orang dari Bani Adam adalah Haris yang bekerja, dan juga Hammam yang memiliki keinginan, cita-cita, kemudian mempunyai niat, tujuan, dan mempunyai keinginan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Setiap insan itu beramal, maka nama-nama yang paling jujur itu adalah Haris dan Hammam, sebab sesuai dengan kenyataannya. Dan nama-nama yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Karena hal ini seharusnya bagi setiap insan agar dia memilihkan untuk putra-putrinya sebaik-baik nama, agar dia memperoleh pahala dengan memberikan nama-nama yang baik tersebut pada anak-anaknya, agar dia juga menjadi orang yang berbuat baik kepada anak-anaknya dan putri-putrinya. Adapun dengan diberikan nama-nama yang asing di masyarakat, hal ini akan mengakibatkan atau menimbulkan kesusahan di masa yang akan datang. Setiap kesusahan yang anak-anaknya peroleh dengan penamaan nama-nama yang asing tersebut, maka orang tersebut akan mempunyai dosa dan akibatnya. Karena sesungguhnya engkau yang menyebabkan dengan memberikan nama-nama yang asing tersebut penyebab kesusahan bagi anak-anaknya tersebut. Dan dikatakan, lihatlah kepada nama ini. Karena inilah bagian saya, Ustaz. Qala Syarih rahimahullah ta'ala walihada yanbaghi lil insani an yakhtara ahsana asma'i wa yahrumu an yusammaya al insanu bi asma'in an yusamma. Apa Ustaz? An yusamma, jangan yusamaya. Itu ya-nya nggak kebaca.
Wa yahrumu an yusamma al-insanu bi asma'in min khasa'is asma'il kufari mislu juraju. Ya Ustaz. Wa ma asbahu dzalika. Wa ma asbaha dzalika min al-asma'il lati yatalaqabu bihal kufara. Li'anna hadza min babit tasab. Ulangi. Li'anna hadza min babit Wa ma asbaha dzalika min al-asma'i allati yatalaqqab. wa ma asbaha dzalika min al-asma'i allati yatalaqabu. Ya Ustaz. Ya, Yatalaqabu bihal kufara. kufaru. Bihal kufaru. Li'anna hadza min babit tasabbuhi bihim. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man tasabahu biqaumin fahuwa minhum. Wajib man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa yajibu alaihi ya. Di sini diingat-ingat sering keluar ini man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Iya, ya Ustaz. Wa yajibu alaina nahnul muslimina an nakrahal kuffara kurhan aziman wa an nu'adhiyahum wa an na'lama annahum wa an na'lama annahum a'da'un lana mahma tazayyanu lana wa taqarrabu lana fahum a'da'una haqqan wa a'da'ullahi azza wa jalla wa a'da'ul malaikati wa a'da'ul anbiya'i wa a'da'us salihina fahum a'da'un walau talabbasu bisadaqati au za'amu annahum asdiqa'u fa'innahum wallahi humul a'da'u fayajibu an nu'adiyahum wala farqu bainal kuffari alladzi lahum La farqa. Itu lamnya nafiyah. Wala farqa. Nah, wala farqa bainal kuffari alladzina lahum sa'nun wa qimatun fil alami au kuffaril ladzina laisa lahum sa'nun hatta qadamu wal khadimatu. Yajibu an nakraha an yakuna fi baladina khadimun au khadimatun min ghairil muslimina la siyama ya Ustaz. La siyama wa annabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqulu akhraju al-yahuda wan nasara. Akhriju itu fi'il amr. Fi'il amr itu akhriju al-yahuda wan nasara min jaziratil arabi wa yaqulu la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arabi hatta la adama illa musliman wa yaqulu fi maradi mautihi fi akhirihi hayatihi wa huwa yuwaddi'ul ummata. Iya nggak Ustaz? Iya. Akhriju al-musyrikina min jaziratil arabi. Sudah Ustaz. Oke, diartikan dulu. Oleh karena ini semestinya setiap insan untuk memilih nama-nama yang nama yang terbaik ya Ustaz. Nama-nama yang paling baik. Nama-nama yang paling baik. Dan mengharamkan menamai dan seorang insan mengharamkan enggak, itu hak.
Haram. Beda. Kalau haram, kalau yahrumu itu filazim haram. Kalau harama Haram. yuharimu mengharamkan. Oh, haram Dan seorang haram, insan menamai ya, menamai ya Ustaz, menamai dengan nama-nama di antara kekhasannya nama-nama orang kafir. enggak. Dan haram bagi seorang insan untuk dia menamai dengan nama-nama yang nama tersebut termasuk dari kekhususan nama-nama orang kufar. Jadi kalau itu nama khusus untuk orang kufar itu haram kita menamakannya, nggak boleh. Contoh Seperti Juroj. Jos itu tulisannya George. Oh, George. Wah, dan apa yang menyerupai seperti itu dari nama-nama yang dilakopkan kepada orang kafir gitu, Ustaz. Ya, yang orang kafir melakopkan menggelari dirinya dengan biha. Ha itu kembali kepada nama-nama tersebut. Yang orang kafir melakopkan dengan nama-nama tersebut karena ini termasuk pada bab tasabuh dengan mereka. Iya. Sungguh Nabi telah berkata, Nabi SAW berkata, barang siapa yang mengikuti dengan suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Ya, menyerupai man tasyabbaha, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya. Dan wajib bagi kita seorang para muslim, kita muslim. Sebentar. Ana mau tanya, ini muslimin irobnya apa ini? Ikhtisas. Hah? Yang kemarin Ustaz, ikhtisas apa kalau nggak salah lupa. Ikhtisas ya. Ikhtisas. Ya. Ini disebut ikhtisas. Ya. Wajib bagi kita seorang muslim membenci orang-orang kafir dengan benar-benar benci gitu ya Ustaz. Ya, dengan kebencian yang besar. Dengan kebencian yang besar atau kita bersyukur dengannya. Hah? Bersyukur apa Ustaz? Gimana? Dan kita berseteru dengan mereka atau apa? Ya, memusuhi. Dan kita memusuhi mereka dan kita mengetahui sesungguhnya mereka adalah musuh kita. Dan hendaklah kita mengetahui. Dan hendaklah kita mengetahui sesungguhnya mereka adalah musuh kita, apapun mereka menghiasi. Betapapun mereka menghiasi. Ya, betapapun mereka menghiasi kepada kita dan mereka mendekati kepada kita. Ya. Mereka adalah musuh kita yang nyata. Dan mereka tetap musuh kita nyata. Dan musuh Allah Azza wa Jalla, dan musuh malaikat, dan musuh nabi, dan musuh orang-orang soleh. Ya. Maka mereka adalah musuh walaupun berpakaian dengan persahabatan. Talabasu itu membuat kesamaran. Membuat kesamaran dengan persahabatan gitu. Seolah-olah mereka ingin menjadi seperti sahabat, padahal tentu saja mereka adalah musuh. Iya. Dan atau za'amu, mereka mengaku bahwa mereka adalah sahabat gitu, Ustaz. Maka za'amu mengaku ya, Ustaz. Mereka mengklaim, mengira, menyangka sesungguhnya mereka adalah sahabat. Iya, para teman-teman. Maka sesungguhnya mereka
Ya, demi Allah mereka adalah musuh. Oh ya, sesungguhnya mereka demi Allah mereka adalah musuh. Maka wajib bagi kita untuk memusuhi mereka. Dan tidak ada perbedaan antara kufar, tidak ada perbedaan antara orang-orang kafir yang mereka apa ya Ustaz? Saknun, gengsi apa? Enggak, yang memiliki peranan ataupun memiliki kima, memiliki harga. Maksudnya orang kafir tersebut berharga gitu loh. Orang kafirnya itu punya kedudukan lah istilahnya lah. Punya perkara atau punya kima, punya harga. Maksudnya dia termasuk orang yang berharga. Iya. Tidak ada perbedaan apakah itu orang yang memiliki peranan atau memiliki harga atau di alam ini atau orang kafir yang lain kafir yang tidak memiliki perkara tidak memiliki perkara sampai pelayan atau pelayan perempuan gitu ya Ustaz? Ya, sampai pelayan laki-laki dan pelayan perempuan wajib kita membencinya gitu Ustaz. Halo Ustaz. Bagi kita apa ini untuk wajib membenci di negara kita pelayan atau pelayan perempuan dari selain muslim khususnya atau terutama sesungguhnya Nabi Muhammad SAW Nabi kita Muhammad SAW berkata telah mengeluarkan ya Ustaz. Mereka telah mengeluarkan itu filamer. Kalian. Ya, kalian keluarkanlah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari Jazirah Arab. Dan beliau berkata, benar-benar aku telah mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Mengeluarkan. Itu film mudhari, sungguh aku akan mengeluarkan. Oh, sungguh-sungguh aku sungguh-sungguh mengeluarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari Jazirah Arab sampai tidak ada sampai aku tidak meninggalkan kecuali orang-orang muslim. Iya, sampai aku tinggalkan tidaklah kecuali orang muslim. Tidaklah aku meninggalkan kecuali orang muslim saja. Kalau orang muslim tetap di situ ada di Jazirah Arab. Kalau orang Yahudi dan Nasara, orang kafir akan dikeluarkan. Dan dia berkata ketika marodi maut itu Ustaz? Sakaratul maut ya Ustaz? Ketika dia sakit menjelang kematiannya. Ketika dia sakit menjelang kematiannya di akhir hidupnya dan dia berpamitan atau mengucapkan gitu ya Ustaz kepada ya dia mengucapkan perpisahan kepada umatnya. Apa itu? Iya itu tadi akhriju, keluarkanlah kalian orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Keluarkanlah orang musyrik dari Jazirah Arab ya. Sudah. Gitu. Terus kalau yang namanya udah seperti orang kufar gitu gimana Ustaz? Udah dinamain sama bapak ibunya. Diganti, dirubah. Harus dirubah. Nanti ada dalam kitab Rasulullah pun ada merubah nama aja. Jadi nama kan kalau ketemu nama. Tapi kan kalau udah tua gitu maksudnya udah ijazah terus. Ya nggak masalah ya. Atau panggilannya aja yang dirubah. Namanya juga dirubah. Oh.
Namanya dirubah. Seperti mungkin namanya Christian. Iya, adik saya Atau namanya itu, Ustaz. Namanya Christian. Andres. Iya, Apa? kan iya, namanya Andres. Nama saya juga persis orang Kufar, gimana tuh, Ustaz? Karena bapak saya kan ini mualaf. Ini nama adik ini yang disebut nama orang kufar itu yang khusus ya. Khusus itu memang nama-nama orang kufar yang menjadi kekhususan mereka. Seperti Jos, itu kan khusus. Nah, Ustaz. Selanjutnya Umuhola. Ya, belum Lanjut ya. Ustaz. Satu nih. Muhola Ustaz. Umuhola. Umuhola kitabnya nanti bayarnya ya, duitnya belum dikasih. Ya Ustaz, apa Ustaz? Bismillah wa ba'dun nasil ana nas'alullahal afiyah yukhayyaru baina amilin muslimin wa amilin kafirin fayakhtarul kafiro kulubun zaighatun dhallatun laisat ilal haqi ma'ilatan yakhtaruna al-kufaru yuzayyinu lahumus syaitan Laisat ilal haqi ma'ilatun. ma'ilatun. Oh, fa'il. Isimnya Laisat. Iya, isim laisat. Laisat ilal haqqi ma'ilatun yakhtarunal kuffaru yuzayyinu lahumus syaitanu a'malahum yaquluna kadzaban wa zuran wa buhtanan. Innal kafiro akhlasu fi amalihi minal muslimi a'udzubillahi. Yaquluna innal kafiro la yusalli bal yastaghillu waqtas sholati fil amali wala yatlubu zahaba ilal umrati awil haji wala yasumu huwa daiman fi amalin wala yahummuhum hadha syai'u ma'a anna khaliqal ardi was samawati yaqulu Alhamdulillahirrahmanirrahim wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Al-Baqarah al-ayah as-saniyah wa ishrun. Wa 221. Mi'ataini wa wahid wa ishrun. Ya. Fayajibu alaikum ayyuhal ikhwatu antanasahu ikhwanakumul ladzina kartu wa zayyanahu syaitanu jalbal kufari ila biladina khodaman wa amalan wa ma asbah dzalika. Ummalan. Oh iya, ummal. Oh iya benar. Iya benar, ini pegawai Ustaz. Iya, pekerja. Wa ummalan wa ma asbah dzalika yajibu an ya'lamu anna fi dzalika i'anatan lil kufari 'alal muslimina li'anna haula'il kuffaro ya'udduna dhara'iba li hukumatihim lituqawwiyatiha 'alal muslimina. Sudah Ustaz? Dan sebagian manusia sekarang, sebagian orang sekarang, kami mohon kepada Allah keselamatan, diberi pilihan antara pekerja yang muslim dengan pekerja yang kafir, maka mereka memilih pekerja yang kafir. Hati-hati mereka menyimpang dan sesat. Mereka bukan condong, mereka terhadap kebenaran itu menyimpang atau condong kepada kesalahan. Mereka kalau malaila sama malaan bedakan ya. Kalau malaan itu mengarah ke situ, kalau malaila itu berarti bertolak belakang. Mereka tidak condong kepada kebenaran gitu Ustaz. Tidak condong, bertolak belakang. Iya. Mereka memilih ibaratnya kalau kebenaran di timur dia malah ke barat gitu. Iya betul. Ilah ya, berarti kan ilah sama malaan itu dua kata yang berbeda ya. Maknanya berbeda. Terus
Yakhtaruna, mereka memilih. Yakhtaruna al-kufar, mereka memilih orang-orang kafir. Setan menghiasi mereka dalam amalan-amalan mereka. Mereka berkata dengan penuh kedustaan dan kebohongan. Sama ya Ustaz? Kebuhtan juga sama. Fitnah. Sama, bukan. Sama semua ya Ustaz? Sama ini, tiga-tiganya. Sama ya. Sama kebohongan dusta. Innal kafiru akhlasu. Semuanya orang kafir lebih ikhlas dalam amalan ini. Maksudnya setan berkata menghiasi orang ini ya Ustaz. Sesungguhnya orang kafir itu lebih ikhlas dalam bekerja dibanding orang muslim. Lebih bagus lah itu. Ikhlas itu bukan lebih bagus. Oh, ya. Lebih bagus loh. Ya, lebih bagus, lebih ya, apa ya? Ini lebih dihiasi-hiasi perkataan bohong ya Ustaz. Mereka berkata, sungguhnya orang kafir itu tidak sholat. Bahkan mereka memanfaatkan waktu sholat untuk bekerja. Mereka tidak ulangin yaquluna, mereka mengatakan sungguhnya orang kafir tidak sholat. Tapi mereka memanfaatkan waktu sholat untuk bekerja. Dan mereka tidak menuntut pergi umroh dan haji. Mereka tidak berpuasa. Mereka selalu bekerja, selalu beramal. Ini hiasan setan ya kepada orang-orang. Lanjut ya Ustaz. Terus mereka hum itu keinginan apa, punya keinginan terhadap suatu ini Ustaz. Ada syai, perkara ini mereka tidak peduli dengan perkara ini. Oh, mereka tidak peduli dengan perkara ini. Padahal pencipta langit dan bumi firman, sungguh budak mukmin lebih baik daripada musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka itu menyuruh kepada neraka, sedangkan Allah menyuruh kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Maka wajib bagi kalian, wahai saudara-saudara, agar saling menasehati saudara-saudara kalian yang mereka telah tertipu dan setan telah menghiasi mereka dengan mendatangkan orang kafir ke negeri kita sebagai pelayan dan bekerja dan apa yang semisal dengan itu. Wajib mereka mengetahui bahwasanya akan hal itu merupakan merupakan pertolongan. Oh, ini pertolongan. Ya, hal itu merupakan pertolongan bagi orang kafir di atas orang-orang muslim. Dan sungguhnya orang kafir ini mereka tidak mereka ini membayar pajak untuk kepada pemerintah dalam rangka untuk memperkuat dalam melawan orang muslim gitu Ustaz. Iya, untuk menguatkan posisi mereka terhadap orang-orang muslim. Iya benar. Ustaz. Baik, yang berikutnya. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Wa syawahidu ala hadhihi rotun fal wajibu alaina an natajannabal kufara bi qadari nastati'u wa natasamma ma'ihim wala sebentar ulangi lagi. Wa syawahidu ala hadza katsiratun
Ya. wajibu alaina an natajannabal kufara biqadari ma nastati'u. Biqadri ma nastati'u. Biqadri ma nastati'u. Fala natajannab wala Nawaduhum. Ya. wala Ya. bisalami. Ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nasara bisalam. Ya. Putus-putus Lesmawati, putus-putus suaranya. Iya. Bukannya suara Ustadz yang putus-putus ya? Oh, suaranya putus-putus ya. Ulangi lagi dulu tadi. Gimana ini, Pak Iza? Saya lagi. Ulangi dari hadis Nabi tadi itu. Faida lakitum ahadahum. Faida lakitum ahaduhum fi tariqin faqtaruhum. Itu ahadahum ahadahum faida lakitum ahadahum fi tariqin faqtaruhum ila adyaqihi. Aina nahnu min hadhihi ta'limati Aina nahnu min kalami Rasulillahi sallallahu Aina nahnu min kalami Rasulillah Ini putus-putus suaranya, Bu. Siapa, maaf? Bu Lesma. Coba pindah, Bu. Putus-putus. Simbol tenggelam. Iya, tenggelam. Ada suaranya, Bu Lesma. Ini miknya udah dideketin mulut padahal loh. Ulangi dari aina nahnu min hadhihi ta'limat min kalami rasuli. Aina nahnu min hadhihi ta'limati. Aina nahnu min rasuli sallallahu alaihi wasallam alladzi yantiqu 'anil hawa. Idza kafura fitna hadatsu minal halak. Iya. Nabi alaihi salatu wassalam dan lailatin muhammaran wajah muhmarron. Iya, ihmarra itu memerah. Muhmarron memerah wajahnya. Muhmarron wajahahu faqula la ilaha illallah wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Iya. Indara wa tahdhirun. Indarun wa tahdhirun. Indarun wa tahdhirun. Wailun lil arabi malati liwa'ul islami min syarrin qad iqtaraba. Futihal yauma min ratni ya'juja wa ma'juja mithlu hadhihi wa halaqa bi isba'ihi ibhami wallati taliha. Qalat Zainab ya Rasulullah anahliku wa fina salihuna wala na'am idza kasural habathu. Idza kasural habathu. Al-habathul amaliyu wal habathul basyariyu. Fa idza kasural habathu fi a'malina wa nahnu urdatun lil halaki.
Idza kafara basyarun najasu Ya. basyarun najisu fi biladina wa fanahnu urdatun lil halaki wal waqi'u syahidun bihadza nas'alullaha biladina dainan daina Kumulusnya suaranya mendem-mendem, kadang hilang, kadang ada. ini Agak mendem suaranya. mendem ya. Wal waqi'u syahidun bihadza. Wal waqi'u syahidun bihadza nas'alullaha Ya. Ini pas nih. nas'alullaha an yahmiya biladina min a'da'ina zahirina wal batini wa an yakhdita munafiqina wal kuffara Iya. ala kaidahum fi nuhurihim innahu jawadun karimun. Iya. Bukti-bukti atas ini bukti-bukti atas ini banyak. Wajib bagi kita untuk menjauhi orang-orang kafir dengan Apa tadi? Suaranya mendem. Yang wajib, maka wajib maka wajib bagi bagi kita untuk menjauhi orang-orang kafir dengan yang kita bisa. Iya, semampu kita ya. Biqadri ma nastati, semampu kita. Maka janganlah memberikan nama dengan nama-nama mereka dan janganlah berteman dengan mereka, tidak menghormati mereka, tidak memberikan salam kepada mereka, Iya. untuk memberikan salam bagi mereka. Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memberi salam pada Yahudi dan Nasrani. Iya, janganlah kalian memulai salam duluan pada orang Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah mereka hingga mereka ke tempat yang sempit. Iya, jadi pepet terus, pepet sampai mereka tuh kayak nggak bisa lewat gitu. Jadi para sahabat itu kalau ketemu orang kafir itu pepet sama dia, nggak bisa lewat. Jadi dibikin sempit lah ya, jangan dikasih jalan. Terus? Jadi kita dari pengajaran ini. Terus gimana kita? Suaranya mendem, Di mana kita dari perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengucapkannya dengan keinginannya sendiri, dengan hawa nafsunya. Ya, kita tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Kenapa kita tidak waspada ketika banyak kerusakan di sekeliling kita? Halo, suaranya hilang. Kemana nih? Iya, suaranya kadang mendem sampai habis. Kenapa kita tidak waspada ketika di sekeliling kita banyak kerusakan? Halo. Ada suaranya ya? Tolong keluar dulu ya. Hah? Dengar suaranya. Ya, keluar dulu sebentar.
Halo, Iya, ini jelas ini. kenapa kita Jelas tidak ini. waspada ketika Hah? Kenapa kita tidak waspada ketika di sekeliling kita banyak kerusakan gitu, Iya, banyak keburukan. banyak keburukan, menyelewati dari kebinasaan. Nabi terbangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun pada suatu malam, wajahnya kemerah-merahan. Beliau bersabda, La ilaha illallah, celakalah bangsa Arab dari kejahatan yang telah mendekat. Iya. Peringatan dan waspada, celakalah bangsa Arab, pembawa panji Islam dari keburukan yang telah mendekat. Iya. Hari ini dibuka dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Contoh ini, beliau mencontohkan ini dengan membentuk jarinya, dengan membentuk melingkarkan jari jempolnya dengan yang setelahnya, telunjuknya, seperti kayak oke gitu ya, seperti O gitu. Beliau melingkarkan jari jempolnya dengan jari setelahnya itu telunjuk. Dia melingkarkan jari telunjuknya dengan jari setelahnya. Ya gitulah. Jari jempol. Ibham. Jari. Ya. Apakah kita akan binasa sementara banyak orang solih di dalamnya? Iya. Terus? Jika banyak kerusakan. Iya. 6 jika banyak kerusakan ya. Terus? Kerusakan perbuatan dan kerusakan manusia. Iya, manusianya rusak, manusianya buruk. Khobas itu bukan kerusakan, khobas itu keburukan. Keburukan, ya. Iya, keburukan amalan, ya, seperti kesyirikan. Dan keburukan manusia. Dan banyak keburukan pada amal kita, maka kita terkena kebinasaan. Urdotun, maka jika keburukan banyak di dalam amalan kita, maka kita urdotun, kita dihadapkan kepada kehancuran. Kita dihadapkan kepada kehancuran. Dan jika banyak orang-orang kotor pada negara kita, maka kita diarahkan pada kehancuran. Dihadapkan kepada iya. Dihadapkan kepada kehancuran. Dan bukti fakta dan faktanya banyak yang menyaksikan ini. Dan faktanya menguatkan hal ini. Kita memohon kepada Allah agar melindungi negara kita dari musuh-musuh yang tampak. Iya, dan yang dari tidak musuh-musuh kita nampak dan yang tersembunyi, yang tidak nampak. Dan hendaknya agar Allah menindas orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Iya. Dan menjatuhkan rencana jahat mereka. Ulangi, dan menjadikan nggak ngerti nih tipu daya mereka, kaidah tipu daya mereka, dan menjadikan tipu daya mereka pada kegagalan. Enggak, pada leher-leher mereka, maksudnya menjadikan tipu daya mereka itu gagal gitu ya. Sungguhnya Allah Maha Pemurah dan Maha Mulia. Iya, alhamdulillah ya. Baik, berikutnya.
Mira ya? Atau siapa ini? Mira, Ustaz. Mira. Bismillah. Qaulu Ummi Sulaimin radhiyallahu anha Keraskan sedikit. Keraskan Ustaz. sedikit. Ya. Qaulu Ummi Sulaimin radhiyallahu anha araita law anna qauman ta'aru 'ariyatahum ahla baitin thumma talabu 'ariyatahum alahum ayyamna'uhum qala la faqalat fahtasibnaka yakni annal aulada indana 'ariyatun wa hum mulkun lillahi azza wa jalla mata syada akhadahum fadorobat lahu hadal masala min ajali an yaktani'a min ajli ayyaktani'a wa yahtasibal ajra ala Allahi subhanahu wa ta'ala wa hadha yadullu ala dakaiha radhiyallahu anha wa ala annaha imra'atun aqilatun sabiratun muhtasibatun wa illa fa innal umma kal abi yanaluha minal huzni ala waladiha mislu ma yanalul aba yanalul aba Iya. wa rubbama takunu ashadda huznan lidu'fiha wa adimi sabriha Dan wa'adami sabriha. Iya, wa adami sabriha. Wa fi hadzal hadithi barakatu du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana lahu tis'atun minal waladi kulluhum yaqra'unal qur'ana bi barakati du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi aidan karamatun li Abi Talhata radhiyallahu anhu li anna Aba Talhata kana qad kharaja ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kanat ma'ahu Ummu Sulaimin ba'da an hamalat falamma raja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minas safari atahal makhadu ay ja'ahal tulqu qabla an yasilu ilal madinati wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu an yatruqa ahlahu turuqan ay la yuhibbu an yadkhulu alaihim laylan duna an an yadkhula alaihim an yadkhulu ada an itu. Oh ya, oke. La yuhibbu an yadkhula alaihim laylan duna ayyukhbirahum bil qudumi. Fada'a Abu Talhata radhiyallahu anhu rabbahu wa qala Allahumma innaka ta'lamu annani ujibu an la yakhrujun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makhrajan La yakhruja an la yakhruja uhibbu an la yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makhrajan illa wa ana ma'ahu wa la yarji'a marji'an illa wa ana ma'ahu wa qad asabani ma tara yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala taqullu ummu sulaimin fama wajadtu alladhi kuntu ajiduhu min qabli yakni Kalau kata qablu, perhatikan kata qablu dan kata ba'du kalau tidak ada mudhof ilaihnya maka dia mabni
di atas doma ya. Oh iya, Ustaz. Istimira. Tapi Iya, kata Ustaz. qablu dan ba'du kalau dia tidak mudhof maka mabni atas doma. Terus yakni yakni hana 'alaiha tulqu wala ka'annaha tutliqu. Nah, Ustaz. udah ya. Yuk, perhatikan Oh dulu. iya, Ustaz. Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata, bagaimana pendapatmu seandainya suatu kaum meminjamkan pinjaman kepada suatu keluarga, kemudian mereka meminta pinjaman tersebut, apakah mereka berhak menahannya? Abu Thalha menjawab, tidak. Maka Ummu Sulaim berkata, maka berharaplah pahala untuk putramu, yakni bahwasannya anak-anak adalah titipan dan mereka adalah milik Allah Azza wa Jalla. Mereka milik Allah ya. Iya, Ustaz. Mata syaa. Maka kapanpun Allah berkehendak, Allah akan mengambil mereka. Iya. Ummu Sulaim membuat perumpamaan ini kepada beliau agar dia merelakan dan mengharap pahala terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Terus hal ini menunjukkan atas kecerdasan beliau radhiyallahu anha dan serta beliau adalah wanita yang berakal, sabar dan mengharap pahala. Kalau tidak, maka ibu seperti halnya ayah, dia akan mengalami kesedihan atas anaknya, sebagaimana kesedihan yang menimpa seorang ayah. Boleh jadi dia lebih bersedih karena kelemahan dan ketidaksabarannya. Iya. Dan di dalam hadis ini ada keberkahan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun juga Abu Thalha memiliki 9 orang anak dan semuanya adalah penghafal Al-Quran. Ya gitu. Di dalam hadis ini ada berkah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haitsu, di mana Abu Thalha memiliki itu ketika Abu Thalha memiliki 9 anak ya. Dan dalam hadis ini ada keberkahan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Abu Thalha memiliki 9 orang anak dan semuanya penghafal Al-Quran. Ya. Ini karena berkah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dalam hal ini juga ada karomah bagi Abu Thalha radhiyallahu anha karena Abu Thalha keluar bersama Nabi SAW dalam perjalanan dan Ummu Sulaim bersama mereka. Iya, bersama dia, bersama Abu Thalha. Iya, dan Rasulullah SAW setelah Ummu Sulaim mengandung. Iya. Tatkala Nabi SAW kembali dari perjalanan, rasa sakit ingin melahirkan menimpa Ummu Sulaim, yaitu rasa sakit ingin melahirkan mendatangi beliau. Setelah sebelum mereka tiba di kota Madinah, beliau SAW bersabda, beliau tidak suka mendatangi keluarganya pada malam hari secara tiba-tiba. Yaitu beliau tidak menemui keluarganya tanpa mengabarkan kedatangan beliau. Tidak menyukai untuk mendatangi keluarga beliau pada malam hari tanpa mengabarkan kepada mereka dengan kedatangan beliau. Iya, Ustaz. Kemudian Abu Thalha radhiyallahu anhu berdoa kepada Rabb-nya seraya berkata, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui, sesungguhnya aku menyukai agar Nabi tidak keluar kemanapun kecuali saya ikut bersamanya. Iya. Dan dia tidak benar-benar kembali gitu, Ustaz. Wala yarji'a marji'an. Nabi tidak kembali ke tempat kembalinya. Dan Nabi tidak kembali ke tempat kembalinya kecuali saya bersama beliau. Dan sungguh ini telah menimpaku. Dan sungguh Engkau telah melihat apa yang telah menimpaku. Sebagaimana yang kamu lihat. Dan sungguh
ini telah menimpaku sebagaimana yang telah engkau lihat. Ya, Dan Abu Thalha bermunajat kepada Robnya. Ummu maka Sulaim Muslim berkata, maka Ummu Sulaim berkata, aku tidak merasakan yang dulu aku rasakan sebelumnya, ya, yaitu jadi hilang sakitnya ya. iya Ustaz, Ya, yaitu rasa sakit melahirkan menjadi mudah baginya. ya, jadi Dan ringan, jadi sakitnya berkurang atau beringan sakitnya itu ya. Dan Dan seakan-akan dia tidak merasakan rasa sakit akan melahirkan. Iya, jadi ini berkat karomahnya Abu Thalha ketika dia berdoa, tiba-tiba Ummu Sulaim sakit perutnya itu melahirkan itu hilang ya, atau meringan. Saya satu lagi terakhir itu siapa? Mbak Novika kayaknya. Mbak Novika. Iya. Orangnya mana nih? Mbak Novika, ada orangnya? Ada. Iya. Mbak Novika. Belum ada suaranya, mic-nya udah terbuka, Mbak. Tiduran kali. Hadir. Mic-nya udah terbuka tapi suaranya nggak ada. Oh, mic-nya udah terbuka, suaranya nggak ada ya. Itu udah angkat tangan. Kenapa yang nggak ada suara ya terus? Wah, nggak ada suaranya dia. Mbak, coba keluar dulu. Halo, assalamualaikum. Salam. Silakan. Kalau pakai laptop nggak pernah ada suaranya mulu, kenapa ya? Join ini. Saya baca ya, Ustaz. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Ummu Sulaimi li zawjiha. Sulaimin. Tanwin Oh, aja ya Sulaimin. kalau di. Oh iya ya. Qalat Ummu Sulaimin li zawjiha Abi Thalhata in talaqo. Fang talaqo. Intolik. Ini fil amr. Oh, iya ya. In tolik. Berangkatlah. Intolik, Ustaz. Iya, intolik. Berangkatlah. Fantolako. Kemudian dia berangkat. Intolik, fang tolik. Wadakhalal madinatu. Yang kedua fil madi. Fang tolako. Iya, fantolako. Intolik, fang tolako. Wadakhalal madinatu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ulangi. Wadakhalal madinatu. Kenapa Madinatu? Yang masuk siapa? Abu Thalha. Abu Thalha. Oh, Madinata ya. Iya, gitulah. Wadakhalal madinata ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walamma wasalu ilal madinati wadu'at. Fafi hada karamatun li Abi Thalhata radhiyallahu anhu haitsu khaffafa. Iya. Fa'ala yufa'ilu. Allah. Hah? Ya, ini wazannya fa'ala yufa'ilu. Khaffa yukhaffifu. Khaffafa. Haitsu khaffafa Allahu
apa ini? Tolako. Talqa. Tolko. Hmm. Tolko ala imro'atihi Sambung. bidu'aihi. Alam ro'atihi. Disambung. Kita misalnya wasol ya. Oh. Alam ro'atihi. Alam ro'atihi bidu'aihi. Summa lamma wadu'at qalat ummu Sulaimin li abna'i li apa sih? Li bniha. Hah? Ya libniha. Iya benar. Ya Libniha. libniha Anas ibnu Malik wa huwa Anas. akhuha bil hamalil ladhi waladun. Akhuhu min ummahu. Min ummuhu. Min ummihi. Min ummihi, Ustaz ya? Ummiha dan min. Iya, iya. Min ummihi qalat ihtamilhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayya idhab bihi kama Ai. ya. Enggak. Bukan ayah. Ai. Perhatikan ya kalau ada seperti ini kan ada dibaca ayah, ada ai. Aha. Ya, kalau ai itu maksudnya, yaitu maksudnya. Tapi kalau ayah itu mana saja atau apa saja. Seperti ayah bin takra'u. Berarti dia kalau sendirian dibacanya ai saja. Nah, kalau ada titik duanya seperti itu tuh ai kan titik dua tuh ya. Ya kalau ada itu berarti dibacanya ai itu karena itu huruf tafsir, huruf untuk menafsirkan. Maksudnya adalah idhab bihi, pergilah. Idhab bihi kama hiya adatu ahlil madinati ida wulidalahum waladun. Ya'tuna bihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahum tamrun. Fayakhudun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tamaru fayumdoha. Benar Ustaz? Atamrota. Oh, at-tamrota. At-tamrota fayumdoha bifamihi summa yahniku gimana sih? Yuhanniku. Yuhanniku. Summa yuhanniku biha as-sabiyah. Lianna fi dzalika faidataini. Al-faidatul ula barakatu rayiqin nabiyyi Riki. Barakatu riyakin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa kana sahabata radhiyallahu anhum yatabarrakuna wa kana sahabatu sahabatu. Hah? Kok sahabatu, Ustaz? Ya, dia kan laki-laki, sahabat itu laki-laki. Jamak dari laki-laki, jamak dari sahib. Satu orang sahabat, kalau jamaknya sahabah bisa sahbi, bisa sahibun. Ada berapa ya jamaknya ya? 3 atau 4 mungkin. Maksudnya kenapa dia doma? Dia? Itu ada kana. Isim kana dia. Oh, bukan khobar kana ya? Kalau khobar kana nanti kamu pasti bingung, artikannya berantakan. Baik. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yatabarrakuna biraukin nabiyyi. Iya, birikin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa barakahu. Bi'arakihi. Biriki wa bi'arakihi.
Nah, dirikin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus hatta kana hatta kana min adatuhum. min adatihim, ada min. Perhatikan min Oh ya. iya, Allahu Akbar. Iya benar. Kurang teliti nih. Adatihim annahu idza kana fi sabahi wasalal fajri Wa shallal fajra. wasalal fajro atu Tahu. benar. Atau Atau sama ya. Ata yati atau baniyati. Aniyatin. Aniyatin. Ania itu bejana, tempat wadah air itu. Bianiyatin fiha ma'a faho masyar nabiyyu. Fiha ma'un. Salah mulu nih. Fiha ma'in faho masya. Ma'un itu sebagai mubtada. Kenapa Ustaz? Sebagai mubtada ma'un. Iya, ma'in. Fiha ma'in. Ma'un. Ma'un. Fiha ma'un. Fiha ma'un faghamasyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadaihi fil ma'i wa araka yadaihi fil ma'i fayati as-sabi Fayati sibyan. Fayati sibyan biha'i thumma yantalikuna bihi ila ahlihim. Fayati sibyani bihadal ma'i thumma yantalikuna bihi ila ahlihim yatabarrakuna bi asarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum ida tawaddu'a. Ida tawaddu'a an-nabiyya alaihi salatu wassalamu. Nabiyu. Ini Nabi yang berwudu. Tawaddu itu berwudu. Jika Nabi berwudu, Ida tawaddu'an nabiyyu alaihi salatu wassalamu kadu yaqtatiluna ala wadu'ihi ai fadlil ma'u yatabarrakuna bihi. fadlil ma'i. Mudhaf ilaih, fadlil ma'i. Ya. Fadlil ma'i yatabarrakuna bihi wa kadzalika min arakihi wa sya'rihi. Udah Ustaz. Ummu Sulaim berkata kepada suaminya Abu Thalhah, pergilah. Bentar. Abu Thalhah ini Abu Thalhah. Ini robnya apa ini? Abu Thalhah sebagai apa kedudukannya? Mudhofun ilaih. Enggak, yang abinya. Belum nyampe ya pelajarannya. Badal ya? Badal ya. Suaminya yaitu Abu Thalhah. Lanjut. Apa kata Muslim? Pergilah. Maka dia pergi. Dan dia pun memasuki Madinah. Di sini kota atau Madinah, Ustaz? Madinah, kota Madinah. Munawarah.
Kalau Al-Madinah ada alif lamnya itu berarti Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, dan kemudian masuk ke kota Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sampai ke kota Madinah, ia pun melahirkan, ia pun meletakkan. Gimana sih Ustaz? Wadu'at melahirkan. Melahirkan. Ya kalau wadu'at itu digunakan untuk wanita hamil berarti dia melahirkan. Oh iya, tadi nyari kan, kok meletakkan, tapi nggak tahu lah, nanti tanya Ustaz aja gitu. Secara arti dia itu meletakkan wadu'tul kitab alal maktab. Saya meletakkan kitab di atas meja memang. Secara arti seperti itu, cuma gunakan untuk wanita hamil dia melahirkan. Tapi ada dan dalam dan pada apa sih nih? Di dalam hadis ini, di dalam hal ini atau di dalam hadis ini, di dalam hal ini ada karomah. Di dalam hal ini ada keberkahan dari Abu Thalha. Iya, karomah beda dengan keberkahan. Karomah. Oh, kemuliaan gitu ya? Ya, karomah memiliki karomah. Jadi karomah ini ya terkhusus untuk para wali Allah ya, bukan habaib, bukan habaib palsu itu. Ada karomah untuk Abu Thalha. Nanti mungkin kalau kalian melewati bab ataupun pelajaran akidah, usahakan belajar akidah, kitab akidah. Jadi kalian tahu apa itu mukjizat, apa itu karomah. Ya. Karomah untuk Abu Thalha radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Haitsu haffafa, di mana Allah telah meringankan tolko itu apa? Sakit melahirkan. Dan sakit mau melahirkan. Oh, sakit. Allah telah meringankan rasa sakit pada melahirkan istrinya gitu ya, dengan doanya. Ya itu kan waktu di tengah jalan itu kan Ummu Sulaimnya kan mau melahirkan, kayak tiba-tiba sakit mau melahirkan kan, kemudian Abu Thalha berdoa kan. Dibaca Mira itu, dibaca siapa sebelumnya itu Mira ya. Nah itu ceritanya di situ. Maka Abu Thalha berdoa, makanya karomah dari Abu Thalha. Kemudian tatkala melahirkan, dia berkata, Ummu Sulaim berkata kepada anaknya Anas bin Malik, dia adalah saudara kandung dari anak yang yang dikandungnya gitu ya. Yang dilahirkan. Yang dilahirkan tadi itu. Yang saudara kandung ya. Ahuhu min ummihi. Oh ya, dia saudara dari ibunya, saudara kandung dari ibunya. Gimana sih Ustadz? Jadi gini, misalnya anak Ummu Sulaim ini nikah sama Abu Thalha, bawa anak Anas. Dan setelah itu Ummu Thalha Ummu Sulaim melahirkan, tapi anaknya dari Abu Thalha. Nah, bukan bapaknya Anas. Berarti saudara kandung, berarti dia kakaknya dari si bayi ini gitu ya? Ya, kakaknya dari si bayi ini tapi beda bapak. Ya, hanya sama ibu gitu ya? Iya kan kandung harus ibu. Iya. Satu ibu beda bapak gitulah gampangnya ya. Kolat, dia berkata, tamilhu, bawalah dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pergilah dia, bawalah dia. Apa sih pergilah? Pergilah dengan membawanya. Kemudian sebagaimana kebiasaan orang-orang Madinah. Pergilah dia sebagaimana kebiasaan orang-orang Madinah ketika melahirkan anak. Kemudian mereka membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama hiya adatu ahli Madinah. Perhatikan, kama hiya adatu ahli Madinah, sampai
Rasulillah ini satu kalimat, jadi biar nggak bingung ya. Oh, ya tuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'hum tamrun. Yang mana sih Ustaz? Itu tadi Halo. itu. Ya, halo. Jadi ai dari kata ai idhab bihi kama hiya adatu ahli madinati. Halo, ketemu nggak? Iya, sudah. Ai maksud pergilah engkau Anas dengan bihi dengan membawa bayi adikmu itu. Sebagaimana itu kebiasaannya orang-orang Madinah ketika mereka dilahirkan seorang anak untuk mereka membawanya kepada Rasulullah. Iya. Dan mereka membawa juga sebuah kurma. Untuk apa tujuannya? Untuk ditahnik. Supaya teruskan. Lalu Nabi mengambil. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kurma dan mengunyahnya, kemudian mengunyahnya dengan mulutnya. Kemudian mengunyahnya dengan mulutnya, kemudian mentahnik. Iya. Anak kecil tersebut. Bihal sobiyah itu apa? Mentahnik biha dengan kurma tersebut kepada asobiyah, kepada anak kecil yang dibawa si Anas tadi, atau kepada anak kecil yang dibawa oleh orang-orang Madinah ketika mereka melahirkan seorang anak. Li'anna fi dzalika faidataini. Karena di sana ada dua faidah. Pada hal yang demikian itu, di dalam hal yang demikian itu, yaitu di dalam tahnik itu ada dua faidah, dua manfaat. Yang pertama, al-faidatul ula. Faidah yang pertama, air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbarokah. Wakana sahabahu dan para sahabat radhiyallahu anhu ya tabarrukuna biriyakin nabiyya, bertabarok gitu ya. Iya, bertabaruk, mencari barokah. Mencari barokah dari air liur Nabi. Ya, air ludah atau air liur Nabi dan dengan keringatnya. Dengan dengan air liur Nabi dan dengan air liur Nabi dan juga keringatnya. Ya, keringatnya. Sampai tadi adat min adatihim apa ya? Termasuk dari kebiasaan mereka, termasuk dari adat mereka, kebiasaan mereka para sahabat. Termasuk kebiasaan mereka jika pada waktu subuh dan sholat fajar. Dan Nabi sholat fajar mereka datang dengan membawa mangkuk atau bejana yang di dalamnya berisi air. Terus kemudian lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencelupkan tangannya ke dalam air tersebut. Dan gimana sih besok ya? Dan menggosoknya. Dan kemudian menggosoknya di dalam air tersebut gitu ya. Nah, dia menggosok-gosok gitulah, digosok ke tangan itu. Lalu maka dia datang, maka anak laki-laki. Lalu anak-anak datang dengan membawa air ini yang tadi sudah dicelupin Nabi, tangan Nabi itu dicelupin di bawah sama anak-anak. Kemudian mereka pergi ke rumah masing-masing. Ya, untuk mereka bertabaruk. Mereka mencari barokah dengan asar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bekas peninggalan Nabi. Jadi mereka dulu para sahabat itu kalau waktu subuh itu mereka bawa bejana yang ada airnya. Lalu Nabi nanti cuci tangan di dalam air itu dan menggosok-gosoknya. Setelah itu nanti air tersebut dibawa pulang sama anak-anak mereka itu, dibawa pulang ke rumah untuk diberikan kepada keluarga-keluarga mereka untuk mencari barokah dengan air tersebut. Tapi ini Nabi ya. Ini Nabi. Kalau selain Nabi yang jangan ya. Karena berkait
Nah, Baru tahu. wah, ya. Kalau belajar terus, insya Allah banyak ilmu nanti. Yang penting jangan semangat jangan putus untuk belajar. Banyak termasuk dari mujizat Nabi juga. Nabi itu kalau pernah di satu safar itu kalau nggak salah ada sekitar 70 orang lebih kalau nggak salah. Terus dari tangan Nabi itu keluar air mancur dari jari Nabi. Kita berwudu di situ. Nah, ini termasuk dari mujizat Nabi ya. Terus makanya sahabat tuh satu paragraf lagi nih. Kemudian para sahabat. Kenapa Ustaz? Wakana dan para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Idza tawaddu, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, mereka hampir berebut air wudu Nabi. Tatiluna, mereka hampir saling bunuh-membunuh untuk air wudunya Nabi. Rebutan, saking rebutannya gitu loh, sampai istilahnya kayak sikut-sikutan, kayak mau berantem gitulah. Saking rebutannya. Ala wadu'i. Maksudnya sisa air. Maksudnya air kebaikan gitu. Maksudnya meminta keberkahan. Fadlilma itu sisa air wudu Nabi. Bekas sisa air wudunya Nabi itu. Yaitu yaitu bekas air wudu Nabi. Sisanya. Jadi kalau wudu kan dibejanakan kadang-kadang suka ada sisanya kan? Oh iya. Oh bukan bekasnya. Kan ini Ustaz, maksudnya biar ibaratnya karena habis disentuh oleh Nabi gitu kan, biasanya orang-orang pada minta tabaruknya di situ gitu. Ketika dia berwudu kan masukkan tangannya ke dalam bejananya. Terus dia berwudu kan, nanti kan airnya bisa itu. Nah, kadang air itunya. Ya. Sisa air wudunya. Fadli itu sisa. Sisa airnya. Kalau air bekasnya itu namanya al-ma'ul musta'mal, air bekasnya. Ini dalam ilmu fikih nanti kamu dapatkan mungkin kalau belajar ya. Ya tabarruku nabihi, meminta keberkahan darinya gitu ya. Kan keberkahan ya dengan air tersebut. Wa kadzalika min araqihi wa sya'rihi, dan juga dari keringatnya dan juga dari rambutnya. Ya. Nanti ada cerita dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu dia menyimpan juljul. Apa tuh? Dari perak. Nanti pada pertemuan berikutnya lah. Sekarang malah dibahas malaman ini ya. Semacam tempat wadah. Seperti wadah apa ya? Wadah lah, tempat wadah dari perak. Seperti tobuk. Ya. Nanti bisa salah kita teruskan ya. Saya yang di sini dulu kita cukupkan ya. Ya. Mau bertanya? Sebelum saya tutup ini. Tidak ada ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.